فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama ini agar di dalam kita beragama sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam kita melaksanakan agama ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azzanallah iyyakum. Pada malam ini kita akan mengkaji tentang tanda-tanda atau ciri-ciri dakwah sunnah, dakwah as-salafiyah atau dakwah al-sunnah wal jamaah. Hendaknya kita memahami terlebih dahulu apa sebetulnya as-salaf. As-salaf yang dimaksudkan adalah as-salafus salih, dan yang dimaksudkan as-salafus salih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau as-salafiyun, para pengikut salaf, para pengikut salaf. Kemudian kalau kita telah paham yang dimaksud as-salafus salih adalah mereka para sahabat ridwanullah alaihim dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Apabila kita menginginkan untuk mengikuti mereka di dalam beragama, tentu kita harus paham tanda-tanda dan juga ciri-cirinya. Dan sebagian di antara tanda-tandanya sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, hadis sahih yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Beliau Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun
Qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatun wadiyah awsina. Qal usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wa in waliya 'alaikum 'abdul habasyi wa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Di dalam hadis ini Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu beliau berkata telah memberikan nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang mendalam. Hati-hati bergetar, mata-mata mencucurkan air mata. Kami katakan, kata Irbad bin Sariyah dan juga sahabat yang lainnya, seakan-akan itu adalah nasihat orang yang mau berpisah, nasihat orang yang mau meninggal dunia. Berikanlah wasiat kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta untuk memberikan nasihat, untuk memberikan wasiat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan yang pertama adalah usikum taqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah budak. Di dalam riwayat yang lain disebutkan budak habsi. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Wasiat yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini adalah wasiat yang amat sangat penting, berupa takwa yang tidaklah orang itu bisa masuk surga kecuali kalau orang itu benar-benar bertakwa. Dan di dalam mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentu melaksanakan ibadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perwujudan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, prakteknya akan nampak bahwa di dalam melaksanakan ibadah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama. Dakwah as-salafiyah, dakwah sunnah, dakwah ahli sunnah wal jamaah yang kita berkewajiban untuk mengikutinya. Ciri mereka adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita tahu pengertian daripada takwa secara ringkas, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
atas dasar ilmu dan iman, mengharap pahala Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu dan juga iman, takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu, dan yang dimaksud ilmu di situ adalah qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian yang pertama, cirinya adalah takwa. Maka apabila kita mendapati orang mengajak takwa pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pengertian takwa yang telah disebutkan, itu adalah salah satu tanda bahwa ajakan itu adalah ajakan kepada sunnah wal jamaah, ajakan kepada agama yang hak yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun juga ada bagian wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini juga bagian di antara tanda. Enggak demo dan juga tidak mengadakan pemberontakan, dan juga tidak kita penguasa muslim yang sah. Kalau memiliki pemimpin yang muslim, pemimpin yang sah, walaupun itu didapatkan dengan cara-cara yang tidak syar'i, kalau memang dia menjadi pemimpin yang sah dan dia muslim, maka kita wajib mendengar dan taat. Kita wajib mendengar dan taat, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam wasiatnya, as-sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Perhatikan di sini. Seorang budak, mungkinkah dia bisa menjadi pemimpin, menjadi penguasa dengan cara yang jujur? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Budak itu dikuasai oleh majikannya. Kalau dikuasai oleh majikan, seluruh aktivitas kesehariannya itu di tangan majikan. Kalau majikan merintah, dia harus taat kepada sang majikan. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di situ, kita disuruh mendengar, suruh taat, walaupun yang menjadi pemimpin, yang memerintah kalian itu adalah budak. Menunjukkan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada kita bahwa sekalipun dia pemimpin, mendapatkan kepemimpinan tidak sesuai dengan cara-cara yang syar'i. Karena budak tentu mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang tidak syar'i. Ini bagian di antara ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, mengajak, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan di antara ciri bahwa dia itu adalah pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang muslim, adalah dia menjaga sholat 5 waktu. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan ketika salatu wasallam, ketika ada pemimpin yang zalim, bolehkah kita memerangi pada mereka? Apalan qatil ya Rasulullah, bolehkah kita memerangi mereka? Kata Rasulullah, nah, masuk
Jangan, selagi mereka masih mengerjakan sholat. Selagi mereka masih mengerjakan sholat dan nampak secara zahir bahwa orang itu menyatakan diri muslim dan melakukan syariat-syariat di dalam agama Islam. Sampai Nabi SAW katakan isma wa'adi wa'in duriba doh wa ukhidamah. Tetaplah kamu mendengar dan taat walaupun hukum dipukul dan harta diambil. Sampai seperti itu kata Nabi SAW. Diulangi lagi isma wa'adi, dengarkan dan taat. Namun di dalam ketaatan kita itu ada batasannya. Apa batasannya? Batasannya adalah selama tidak memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin bi maksiatillah, innamal ta'at bil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu hanyalah di dalam hal yang ma'ruf. Ma'ruf menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian yang kedua, ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah berupa wasiat dan perintah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam bahwa orang yang hidup sepeninggal Nabi Alaihi Wasallam akan melihat perselisihan yang banyak. Akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang kepada sunnahku. Kalau memang benar dakwah, ajarkan, pengajaran itu benar-benar pengajaran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengajarkan agama, tentu senantiasa mengajak untuk berpegang pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam beragama kita tidak mungkin membuat acara-acara sendiri. Tidak mungkin kita membuat amalan-amalan sendiri. Tidak mungkin kita di dalam beragama ini membuat metode-metode sendiri dari kita. Karena masing-masing orang itu memiliki pikiran yang berbeda-beda. Menurut orang A itu baik, menurut si B belum tentu. Menurut C itu amat tepat sekali, menurut D ternyata itu kurang tepat. Maka apabila masing-masing orang diberi hak untuk membuat amal-amal di dalam agama, maka tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sama di dalam beragama. Karena masing-masing orang beranggapan ini yang sesuai, ini yang baik, ini yang cocok. Itu masing-masing. Maka
satu-satunya cara agar beragama ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada yang mengajarkan agama Islam ini kepada umat manusia. Siapa yang mengajarkannya? Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam prakteknya melaksanakan wasiat dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati," wajib kalian berpegang pada sunnahku, adalah mewujudkan hanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Sebagaimana juga kita tahu penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling bagus amalannya. Salah satu di antaranya disebutkan adalah aswab. Apa maksud aswab? Maksud aswab adalah yang paling benar. Dan maksud yang paling benar sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari, ibu dia adalah makana ala sunnah. Amal yang dikerjakan itu benar-benar berdasarkan sunnah. Ini di dalam prakteknya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengisyaratkan kepada kita di dalam kita melaksanakan agama ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan ambil. Kita suruh ngambil apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu membawa petunjuk dan agama yang kita perintahkan untuk mengambil apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan di dalam beragama. Kita tidak disuruh buat, kita suruh ngambil. Wa mana hukuman. Dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, maka tinggalkanlah. Ini bagian yang kedua, kita wujudkan wasiat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita hanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beragama. Dan itu merupakan salah satu syarat diterimanya agama. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan wajib kalian berpegang kepada sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Apa yang dimaksudkan kita berpegang pada sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin? Apakah sunnah di situ ada dua, sunnah Nabi sama sunnah sahabat? Pada hakikatnya sunnah itu adalah satu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah sahabat itu di dalam prakteknya adalah mewujudkan mengikuti pemahaman para sahabat. Di dalam prakteknya mengikuti pemahaman
para sahabat ridwanullah alaihim. Kalau kita dapatkan ada di antara kawan kita, teman kita, atau siapa, mereka senantiasa mengembalikan pemahaman Alkitab, pemahaman sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemahaman as-sahabat, pemahaman as-salaf, maka itu tanda bahwa dia itu mengajak kepada ahli sunnah, dia itu mengajak kepada agama yang benar. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka beriman sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat, sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Perhatikan, kita setiap hari minta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, di setiap rakaat salat. Salah satu di antara usaha yang kita laksanakan adalah kita berusaha mengamalkan amal keimanan sebagaimana amal keimanan yang dilakukan oleh mereka para sahabat. Jaminan dari Allah, jika mereka melaksanakan amal keimanan sebagaimana amal keimanan para sahabat, maka mereka pasti mendapatkan. Wanita. Dan jika mereka berpaling, wa in tawallaw fa innama bisyaitan. Jika mereka berpaling, maka mereka akan menyimpang jauh dari petunjuk. Jadi setiap kali kita dapatkan ada orang memahami ayat begini, memahami ayat begini, kita kembalikan. Benarkah mereka para sahabat prakteknya seperti itu? Benarkah mereka para sahabat memahami seperti itu? Benarkah mereka para murid-murid sahabat yang setia pada mereka para sahabat mempraktekkan dan juga memahami seperti itu? Kalau memang benar sesuai, maka itulah ahli sunnah wal jamaah, dakwah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang keempat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil wa iyyakum wa muhdatsatil, dan tinggalkanlah oleh kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ini adalah tahdzir atau peringatan dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Tahdzir atau peringatan dari bid'ah. Bid'ah. Apa maksud bid'ah? Kita sering mendengar, kita paham maksudnya. Jadi maksud bid'ah di situ, sebagaimana sebagian ulama itu mengatakan bid'ah itu adalah ikhtira'u fiddin ba'da ikmal, mengada-adakan perkara baru di dalam agama sesudah agama itu sempurna. Kapan agama sempurna? Allah Ta'ala wafatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan tanda bahwa agama ini telah sempurna. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan seluruhnya, tidak ada satu pun yang tertinggal. Dan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kesaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala
sesudah bertanya kepada mereka para sahabatnya, hal ballagtu, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan? Jawab mereka para sahabat, nashhadu bi annaka qad ballagta, kami bersaksi sesungguhnya engkau telah menyampaikan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma syahid, Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa agama ini telah sempurna. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan rekomendasi kepada kita bahwa generasinya lah generasi yang terbaik dari seluruh umat manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi, kemudian sesudahnya dan sesudahnya. Dan yang dimaksud generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi sudahnya dan sudahnya adalah orang yang menetapi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia itu hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia hidup di masa sahabat ridwanullah alaihim atau hidup di masa tabi'in, maka mereka itu bukanlah orang-orang yang dinilai oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebaik-baik manusia. Ini bedakan. Tidak cukup kita hanya sekedar menilai, pokoknya di generasi Nabi tentu itu adalah generasi terbaik. Juga di masa Nabi ada Abdullah bin Ubay bin Salul, orang terbaik enggak baik dan para pengikut. Pada generasi berikutnya, generasi sahabat, di situ juga kita dapatkan orang-orang yang menyimpang. Walaupun hidup di masa sahabat, tidaklah dinilai orang baik, tidak dinilai manusia terbaik. Tidak. Jadi ringkasnya, yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebaik-baik manusia generasiku, generasi sesudahnya dan sesudahnya adalah orang-orang yang menetapi sunnah sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wasallam yang kedua di dalam hadis Irbad ibnu Sariyah, dan itu adalah merupakan ciri khas dakwah ahli sunnah wal jamaah. Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan dari bid'ah. Siapa yang pertama kali mengingatkan dari kebid'ahan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dakwah ini adalah dakwah sunnah, dakwah yang benar, tentu itu ada. Di antara dakwahnya adalah at-tahdzir minal bid'ah, memperingatkan dari kebid'ahan. Ada yang berikan pengertian bid'ah tariqatul mukhtalifah tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bisurufi 'alaiha al-balagha fi ta'abbud billah subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian bid'ah, cara yang diadakan yang menyerupai syariat. Orang awam akan menilai bahwa itu adalah amal agama karena menyerupai syariat dengan bahasa dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dan yang disampaikan juga perkataan-perkataan dari Al-Quranul Karim
dan juga dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Namun dari sisi prakteknya yang seperti itu tidaklah sesuai dengan petunjuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah cara yang diada-adakan menyerupai syariat. Tujuan yang seperti itu digunakan adalah mempersungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang melaksanakan berbagai macam amal-amal yang menyerupai syariat kecuali mereka keinginannya adalah mempersungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asyaitan itu menggoda kepada manusia agar manusia itu yang pertama suruh meninggalkan amal sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, suruh meninggalkan amal. Kalau orang itu bersemangat untuk melakukan amal, maka digoda agar orang itu berlebihan di dalam beramal. Maka apabila kita dapatkan di dalam dakwah banyak cara-cara, metode-metode yang menyerupai syariat, akan tetapi itu bukan syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika ditanya alasannya apa? Biar semakin dekat kepada Allah, biar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah perkara yang baru di dalam agama yang sepatutnya kita mewaspadai dan kita memperingatkan manusia dari perkara ini. Perhatikan jamaah iman rahimahullah wa sallam. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam sempat terjadi sebagaimana telah kita ketahui, orang-orang yang mereka menginginkan untuk mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu membuat acara sendiri di dalam melaksanakan ibadah. Yang satu orang itu puasa setiap hari, satunya lagi malam gak pernah tidur, sholat terus, baca Al-Quran. Yang satu lagi gak mau menikah, ibadah terus. Nikah itu akan mengganggu di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, di antara tujuannya adalah agar bisa membandingi derajat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, mereka bertiga itu mengaku bahwa diri mereka tidak mendapatkan jaminan ampunan sebagaimana jaminan ampunan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau melakukan amal sebagaimana apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan, kan nggak bisa membandingi. Maka melakukan amal melebihi amal syariat yang Nabi Alaihi Wasallam contoh. Maka Nabi Alaihi Wasallam katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang benci kepada sunnah. Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa benci terhadap sunnahku, maka akan termasuk para pengikut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa sallallahu. Maka kalau kita menginginkan mengikuti as-sunnah, mengikuti
dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara cirinya adalah memperingatkan dari kebid'ahan dan juga waspada dari kebid'ahan dan orang-orang yang melakukan perkara ibadah. Rasulullah SAW sudah mengingatkan sebelum Rasulullah SAW diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan suatu hal yang belakangan ini disampaikan, akan tetapi Rasulullah SAW lebih dahulu kepada kita. Bagian yang kelima, orang yang memahami, orang yang mengikuti sunnah dengan pemahaman as-salaf, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim, maka akan mewujudkan sedang-sedang atau tengah-tengah di dalam melaksanakan syariat agama. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Bainal ghuluwi wal jafa, antara berlebih-lebihan dan antara meremehkan. Berada di tengah-tengah. Sekalipun itu adalah amal yang disyariatkan oleh Rasul Muhammad SAW, maka kita tidak boleh berlebihan. Kita nggak boleh berlebihan dan kita tidak boleh meremehkan. Kemudian yang keenam, peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam itu berupa perpecahan dan perselisihan yang tercela. Nabi alaihi salatu wasallam peringatkan, wa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka agar tidak jatuh di dalam perselisihan yang tercela. Perselisihan itu ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Perselisihan yang tercela adalah yang satu hak, yang satu batil. Orang yang berada di atas kebatilan tetap berada di atas kebatilan, tidak mau rujuk kepada al-haq. Ini namanya perselisihan yang betul. Kalau perselisihan yang diperbolehkan dan kita harus toleransi adalah sama-sama benarnya, cuma berbeda di dalam praktek. Sama-sama benarnya, berbeda di dalam praktek. Sebagian di antara contohnya adalah perbedaan di dalam bacaan-bacaan sholat. Rasulullah SAW mengajarkan bacaan sholat itu macam-macam. Dalam rukuk, sujud, doa istiftah, itu kan macam-macam. Di dalam doa istiftah ada yang membaca doa istiftah, apa di antaranya di situ? Kabiro walhamdulillah kasiro, kabiro walhamdulillah kasiro. Ada yang lain, Allahumma barik baini, dan seterusnya. Ada yang lain, dan masih banyak yang lain lagi. Maka yang seperti itu bukan suatu hal yang tercela
masalah karena masing-masing itu bersumber dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada masalah. Kemudian bacaan di dalam rukuk, di dalam sujud, kemudian juga ada bacaan antara duduk di antara dua sujud. Itu ada banyak bacaan-bacaan, maka di situ kita bertoleransi, tidak ada masalah seperti itu. Kemudian juga ketika sholat witir, ada yang kunut, ada yang tidak. Ada yang kunut, ada yang tidak. Maka yang seperti itu adalah suatu hal yang boleh-boleh saja, nggak perlu yang seperti itu dipertimbangkan, karena kedua-duanya ada sunnahnya. Dan yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah perkara yang baru di dalam agama, yang di situ memang nyata-nyata tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada asal usulnya dari praktek para sahabat ridwanullah alaihim di dalam memahami nas hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ketika ada perselisihan itu kita cari dulu, ini termasuk perselisihan yang tercela atau tidak. Kalau perselisihan yang tercela, hendaknya kita ajak rujuk kepada yang benar, yang batil harus ditinggalkan. Maka orang yang benar-benar berpegang kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, memahami sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim, maka pasti dia akan aman dari perselisihan yang banyak. Bagian yang ketujuh, sedikit lagi ya. Nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, wasiat Nabi alaihi salatu wassalam itu mengandung nas berupa perintah bersatu dengan kebenaran. Perhatikan di sini, al-ijtima wal ihtilaf bil haqqi. Kita ini mengajak bersatu dengan sarana berupa kebenaran. Sedangkan kebenaran itu yang bawa adalah Rasul Muhammad SAW. Dan juga bersatu di atas kebenaran. Kita juga berada di atas kebenaran. Dan bersatu dengan tujuan, tujuannya adalah tujuan yang benar. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam mengajak kita bersatu, yang dimaksudkan persatuan itu adalah persatuan dengan sarana yang benar, di atas kebenaran dan untuk kebenaran. Bil haqqi wa 'alal haqqi wa lil haqqi. Kata Nabi alaihi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajib. Wajib kalian berpegang pada sunnahku. Ini adalah sarana persatuan. Wajib kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang erat-erat dengan memegang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sesuai pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim, maka akan terwujud persatuan di atas kebenaran dan persatuan untuk kebenaran. Pegang erat, jangan sampai lepas. Kemudian yang ke-8, sebagaimana telah kita ketahui, sesungguhnya tidak mungkin
mempraktekkan seluruh ciri-ciri tanda-tanda dakwah as-salafiyah, dakwah al-sunnah wal jamaah sebagaimana disebutkan di atas, kecuali dengan ilmu syar'i, kecuali dengan ilmu syar'i yang bermanfaat. Maka hendaknya seluruhnya itu merujuk kepada ilmu syar'i. Lalu bagian yang ke-9, dan tidak mungkin kita mendapati ilmu syar'i kecuali kalau kita memiliki kemauan kuat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dakwah ahli sunnah wal jamaah selalu memotivasi agar selalu mencari ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya itu saja, usaha untuk menyebarkannya di antara manusia dan juga mendakwahkannya, dan akan selalu sabar menghadapi gangguan cobaan di dalam melaksanakan dan juga di dalam mendakwakan. Sabar, karena tidaklah orang itu berada di atas al-haq kecuali orang itu pasti diganggu, walaupun tidak pernah sama sekali mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang buruk, tapi selalu diganggu, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan gangguan-gangguan, padahal Rasulullah adalah orang yang terbaik di tengah-tengah kaumnya dan terbaik di antara seluruh anak turun Adam alaihissalam. Ternyata masih tetap diganggu, dicaci, dicela, disakiti dan lain sebagainya. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan al-khair wa sa'adah wa salah wal kamal munhasirun fil naw'ain fil ilmi nafi' wal amali shalih. Yang 10, kebaikan dan kebahagiaan dan kedamaian dan kesempurnaan hanya terbatas di dalam 2 macam. Apa itu? Di dalam ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka dari itu, di antara dari tanda-tanda, di antara ciri dari ciri-ciri dakwah sunnah, dakwah ahli sunnah, dakwah as-salafiyah adalah mengamalkan ilmu yang sudah didapatkannya. Maka apabila ciri-ciri ini kita dapati, siapapun orangnya, maka mereka itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah, dan kita bisa mengikuti kepada mereka. Wallahu a'lam. Apa ada pertanyaan? Bila berilmu tapi tanpa beramal, apakah termasuk ahli sunnah wal jamaah salafiyah? Berilmu tapi tanpa beramal. Berilmu tanpa beramal. Orang yang berilmu tanpa beramal, maka orang itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala murka terhadap orang-orang Yahudi. Sebagaimana penafsiran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud al-maghdubi alaihim adalah al-yahud wa man lahu ilmun fala ya'mal bi ilmihi. Orang Yahudi dan orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka bagi orang yang tahu itu adalah kewajiban tapi tidak mau mengamalkan,
Orang yang sudah mengetahui itu adalah keharaman tapi tetap dilanggar, terancam sebagaimana ancaman buat orang-orang Yahudi. Orang tersebut akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan ciri ahli sunnah. Tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan, bukan ciri ahli sunnah. Ciri ahli sunnah adalah mengamalkan ilmu, semangat belajar, sesudah mendapatkan ilmu mengamalkan ilmunya. Itulah ciri ahli sunnah. Sudah cukup, tidak ada yang lain. Kalau sudah tidak ada yang lain, kita akhiri kajian malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.